Baik, kita akan mulai diskusinya sembari kita terus memantau seperti apa data quick count yang sudah masuk begitu ya. Dan memang ini kita ketahui ya bahwa ini menjadi quick count yang kelima Ya, sejak tahun 2004 di Indonesia. Begitu. Seperti apa sebetulnya Anda melihat perkembangannya dalam sejarah pemilu di tanah air dan mungkin secara historical begitu ya, bahwa hasil quick count ini akan sama dengan hasil ya, real count seperti ya. apa, Mas Iqbal? Ya, memang kalau quick count ini kan dia bisa jadi pegangan ya sebenarnya. Bahwa ketika hasil quick count itu datanya mulai masuk, ini juga KPU kan juga membatasi ya. Jadi mulai jam 3 baru kita bisa melihat gitu ya. Dan memang kalau kita lihat sekarang mungkin hasilnya kita lihat data masuk ya. Data masuk ini baru 34% gitu ya. Jadi masih akan terus bertambah gitu ya. Dan memang quick count ini selalu jadi acuan ya. Walaupun kita harus tetap menunggu hasil daripada hasil penghitungan resmi di KPU ya yang akan diumumkan nanti. Tapi biasanya kalau pemenang quick count ya dia akan udah hasilnya akan sama, tidak akan berbeda jauh dengan hasil akhir sih. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Dari Pak Toto sendiri seperti apa begitu kalau kita berbicara berkaitan juga dengan sejarah sejauh mana ketepatan hasil pemilu melalui quick count dengan hasil recount-nya, real count-nya begitu oleh KPU seperti apa Pak Toto? Ya, hasil quick count ini sebetulnya sudah lama diandalkan sebagai pendamping, pengimbang, bahkan sebagai pengawas dari hasil resmi. Jadi karena quick count ini sendiri sejarahnya kan dibuat untuk bagaimana sebuah pemilu dalam sistem yang demokratis itu dihitung secara cepat sehingga jika ya hasil penghitungan formal itu sendiri disimpangi atau ada masalah di sana, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang kurang stabil secara demokrasi, ada hasil quick count sebagai pengimbang atau pengawas atau pendamping ya, sehingga masyarakat atau publik di negara itu bisa menggunakan quick count sebagai pegangan bahwa hasil yang sebenarnya adalah semacam ini gitu. Meskipun kita selalu menyatakan kita menunggu hasil KPU ya, tetapi ini dalam konteks di mana negara itu tidak stabil sebagai awal mula diselenggaranya quick count, itu memang quick count itu sebagai pengawas, sebagai pendamping, sebagai bahkan sebagai tolak ukur ya sejauh mana sebetulnya pelaksanaan pemilu itu sudah dilakukan dengan baik. Karena misalnya kita tahu di negara-negara yang tidak stabil, di negara-negara di waktu itu di Amerika Latin ya, di mana banyak kudeta, banyak banyak persaingan politik yang tidak sehat, itu hasil dari sebuah pemilu seringkali bukan hasil yang sebenarnya. Sehingga diperlukan sebuah lembaga, sebuah cara di mana hasil sebenarnya itu bisa didapat tetapi dengan cara yang cepat. Nah, quick count itu dipakai dengan cara menghitung sebetulnya sebuah dasarnya adalah sebuah survei juga, tetapi bedanya yang disurvei ini adalah TPS. Jadi dia bukan survei opini tetapi survei fakta. Jadi dari TPS itu disurvei, kemudian hasilnya digabungkan secara statistik sehingga lalu didapatkan hasil. Jadi misalnya sekarang ini kita ada 2000 sampel ya, rata-rata lembaga survei ini 2000 sampel. Nah, di masing-masing titik 2000 itu bukan satu atau dua atau tiga responden yang diambil, tetapi sebetulnya responden yang diambil adalah responden yang ada di TPS. Sehingga misalnya TPS itu 300, 300 kalau kita kalikan 2000 itu sudah 600.000 responden gitu. Meskipun di dalam quick count kali ini misalnya di tempat kami, dalam hal ini di Litbang Kompas, itu kami sudah hitung tidak full 600.000 responden, hanya 502.000 responden. Tapi 502.000 itu ketika kita lakukan dengan metodologi yang tepat, itu bisa mewakili pilihan dari suara sah dari 204 juta pemilih, 204.800.000 sekian jumlah pemilih di pemilu kali ini.
Oke, Demikian, Mbak. baik Pak Toto. Saya akan kembali ke Mas Iqbal ya, sembari kita melihat begitu data yang sudah masuk saat ini dari beberapa lembaga yang sudah bergabung begitu ya bersama CNBC Indonesia, bekerja sama dengan CNBC Indonesia untuk menghitung quick count hasil dari pemilu hari ini ataupun juga pilpres hari ini. Kita sudah lihat data yang sudah masuk 37,7% dari Litbang Kompas. Kemudian kita sudah lihat angkanya untuk masing-masing pasangan calon begitu ya. Nomor urut 1 21,77, nomor urut 2 60,20 dan tadi nomor urut 3 juga kita sudah melihat begitu. Tapi mungkin tanggapan Anda Mas Iqbal dari data yang sudah masuk dari quick count dengan data dari survei-survei sebelumnya begitu ya. Ini apakah menurut Anda angkanya cukup jauh atau di luar ekspektasi atau seperti apa? Ya, memang kalau dari beberapa survei terakhir memang pasangan 02 itu unggul ya. Jadi memang kami di redaksi juga rutin gitu ya memberitakan bahwa hasil survei terbaru itu kisarannya memang di 50 sampai 55%. Tapi kan beberapa itu kan adalah margin of error ya. Jadi ketika margin of error misalkan di rentang 2,8 sampai 3%, itu kan artinya masih ada potensi dia lebih atau turun ya. Cuman dalam kita lihat di data yang yang sudah masuk, ternyata untuk pasangan 02 sendiri ya memang dia lompat ya, bisa dibilang dari survei terakhir yang dilakukan gitu ya. Terakhir itu masih di bawah 55. Betul. Seingat saya ya, tidak ada yang tampaknya survei juga jarang begitu yang menyebutkan angkanya berada di atas 60%. Tidak sampai 60% gitu ya. Rata-rata memang sudah menembus 50% gitu ya. Tapi memang untuk sampai 60 ini memang bisa dibilang memang di di luar dari prediksi mungkin ya. Survei selama ini gitu. Baik. Tapi saya akan tanyakan ke Pak Toto. Pak Toto, kalau kita lihat sekarang begitu dari hasil quick count, data yang masuk baru sekitar 38%. Tapi berdasarkan mungkin kita lihat jejak historisnya saja Bapak begitu. Kira-kira di angka berapa persen data yang masuk ini akan sesuai begitu ya? Ataupun juga biasanya di angka berapa persen ini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil real count Pak Toto? Ya sebetulnya di angka start tadi, angka 25% pun juga biasanya sudah tidak terlalu banyak berubah. Biasanya kalau ada grafik trennya itu kelihatan, Mbak. Jadi dari angka 25% itu nanti akan terus gitu, asal data yang masuk itu merata ya, gitu. Tapi memang kalau mau angka dalam arti angka yang stabil itu nanti nunggu 70% ke atas, itu pasti stabil. Tidak banyak berubah lagi. Tampaknya tidak lama ya Pak kalau 60 hingga 70%? Ya, itu sudah stabil. Tapi untuk komposisi saya rasa di atas angka 25% itu sudah relatif stabil, Mbak. Karena ini tidak ada angka yang dekat, kecuali kalau misalnya 01 dan 03 ini dekat, nah, itu masih bisa berbalik di atas 25%. Tapi kalau angkanya selisihnya cukup jauh semacam ini, 3%, 4%, saya rasa tidak terlalu akan banyak berubah. Baik begitu ya. Tapi ini angkanya juga memang sebetulnya cukup jauh begitu ya antara paslon nomor urut 1, nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Angkanya juga gapnya cukup besar ya. Sehingga ini juga tentu kita akan melihat lagi, kita akan tunggu, tidak ingin cepat mengambil keputusan begitu kira-kira siapa yang akan menang, tapi kita akan terus menanti hasilnya. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Toto, mungkin kita baiknya menunggu sekitar 60 hingga 70% terlebih dahulu ya Mas Iqbal.